Kadang sakit paling dalam bukan ketika seseorang meninggalkanmu, tapi ketika dia memilih orang lain, seakan-akan kehadiranmu tidak lagi berarti. Rasa dikhianati itu, rasa ditinggalkan itu, kadang menusuk sampai ke tulang. Kamu mulai bertanya-tanya, apa kurangmu? Apa salahmu? Kenapa dia lebih memilih orang lain dibandingkan kamu, yang selama ini selalu ada? Tapi dengarkan baik-baik, Pilihan dia bukanlah akhir dari hidupmu. Keputusan dia bukanlah tanda bahwa kamu tidak berharga. Justru, disinilah filosofi stoikisme berbicara dengan tegas. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan ketika dia memilih orang lain, biarkan. Jangan melawan, jangan memohon, jangan membuktikan apa-apa. Karena waktu, pada akhirnya, akan jadi saksi siapa yang benar-benar bernilai dan siapa yang hanya singgah sebentar. Ingat ini, orang yang terburu-buru meninggalkanmu demi orang lain seringkali sedang mengejar ilusi. Mereka mengira akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar di luar sana. Mereka berpikir rumput tetangga lebih hijau. Tapi mereka lupa, kebahagiaan sejati bukan soal mencari-cari di luar, melainkan bagaimana seseorang bisa setia, bisa menghargai, bisa merawat yang sudah ada. Dan ketika mereka gagal menemukan itu di tempat lain, penyesalan pasti datang menghampiri. Bayangkan suatu saat nanti, ketika malam mulai sepi, ketika orang yang dulu ia pilih ternyata tidak bisa memahami dia sebaik dirimu, ketika perhatian baru yang ia kejar ternyata hanya sementara, saat itulah dia mulai merindukanmu. Dia akan duduk sendiri, mengingat betapa tulusnya dirimu dulu. Mengingat bagaimana kamu selalu ada, bagaimana kamu menerima kekurangannya, dan rasa sesak itu akan menghantam lebih keras dibandingkan apapun. Itu penyesalan, Penyesalan yang datang terlambat. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak mengejar apa yang ada di luar kendali. Dia memilih orang lain, itu sepenuhnya ada di luar kendalimu. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah reaksimu. Kamu bisa memilih untuk marah, hancur, jatuh, atau kamu bisa memilih untuk berdiri tegak, diam, dan membiarkan waktu bekerja untukmu. Inilah kekuatan sejati yang tidak semua orang punya, kendali diri. Dan justru di titik ini diam kamu adalah jawaban paling mematikan. Karena diammu membuat dia bertanya-tanya, diammu membuat dia merasa kehilangan, diammu membuat dia sadar bahwa tidak semua orang bisa menunggu selamanya. Kamu bukan orang yang harus mengejar, karena kamu adalah orang yang pantas dikejar. Jadi kalau dia memilih orang lain, biarkan saja. Jangan buang energimu untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik. Jangan sia-siakan waktumu untuk meyakinkan dia agar kembali. Biarkan dia berlari mengejar bayangan. Karena cepat atau lambat, bayangan itu akan hilang dan dia akan kembali menoleh. Masalahnya, saat dia menoleh, kamu sudah terlalu jauh melangkah. Dia mungkin bahagia sekarang dengan pilihannya. Tapi biarkan waktu yang menguji, karena waktu tidak pernah bohong. Cepat atau lambat dia akan membandingkan, dan ketika dia membandingkan dia akan sadar. Orang yang dia tinggalkan adalah orang yang paling tulus. Saat itulah penyesalan hadir. Tapi untukmu, biarlah itu bukan urusanmu lagi. Kamu sudah cukup belajar. Kamu sudah cukup bertumbuh. Kamu sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidupmu tanpa harus menoleh ke belakang. Poin 1. Menerima kenyataan. Tanpa melawan hal pertama yang harus kamu lakukan ketika seseorang memilih orang lain adalah menerima kenyataan itu tanpa melawan. Kedengarannya gampang diucapkan, tapi kenyataannya berat banget. Ego manusia selalu ingin dipilih, selalu ingin dianggap yang paling berharga, selalu ingin jadi nomor satu. Maka ketika kenyataan berkata sebaliknya, bahwa kamu tidak dipilih, jiwa terasa runtuh. Tapi disinilah stoikisme hadir memberi kunci. Terimalah apa yang memang bukan dalam kendalimu. Bayangkan kalau kamu terus melawan kenyataan itu, apa hasilnya? Kamu bisa mengemis cintanya, memohon agar dia kembali, atau berusaha meyakinkan bahwa kamu lebih baik dari orang yang dia pilih. Tapi, bukankah itu semua hanya akan melukai harga dirimu?
Bukankah itu hanya akan membuatmu terlihat kecil di depan dia yang sudah jelas tidak memilihmu? Di titik ini, yang paling kuat bukanlah mereka yang memaksa, melainkan mereka yang mampu menerima. Stoikisme mengajarkan konsep amor fati, yaitu mencintai takdirmu. Kalau takdir berkata dia memilih orang lain, jangan lari dari kenyataan itu. Jangan menolak dengan marah. Justru cintai kenyataan itu. Karena dengan menerimanya, kamu membebaskan dirimu dari penderitaan. Ingat, penderitaan tidak datang dari kenyataan itu sendiri, tapi dari cara pikiran kita bereaksi terhadap kenyataan. Ketika kamu berani berkata dalam hati, baiklah dia memilih orang lain, itu haknya. Aku tidak bisa mengendalikan itu, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku melanjutkan hidupku. Maka di saat itulah kamu menang. Kamu menang bukan karena dia kembali, tapi karena kamu berhasil menguasai dirimu sendiri. Dan jangan salah, bre. Orang yang bisa menerima kenyataan dengan tenang itu, kelihatan punya daya tarik yang luar biasa. Karena ketenangan itu bukan sesuatu yang palsu, bukan hasil pencitraan, melainkan hasil dari kekuatan jiwa. Saat dia melihat kamu bisa menerima kepergiannya tanpa drama, tanpa amarah, tanpa teriak-teriak meminta penjelasan, justru saat itu dia mulai merasa aneh. Dia mulai berpikir, kenapa dia bisa setenang itu? Kenapa dia tidak melawan? Kenapa dia tidak mengejarku? Dan dari situlah kegelisahan lahir dalam dirinya. Jadi poin pertama ini jelas, bre. Terimalah kenyataan tanpa melawan. Jangan sia-siakan energi untuk menentang sesuatu yang di luar kendali. Karena semakin kamu tenang, semakin kamu kuat, dan semakin cepat dia sendiri akan merasakan penyesalannya. Poin 2. Diam yang lebih menghancurkan dari amarah, bre. Pernahkah kamu sadar kalau kadang diam itu lebih menusuk daripada 1000 kata? Inilah kekuatan yang sering diremehkan orang, kekuatan diam. Ketika seseorang meninggalkanmu demi orang lain, dia mungkin mengira kamu akan hancur, marah, teriak-teriak, atau menuntut penjelasan. Tapi bayangkan betapa terkejutnya dia ketika yang kamu berikan hanyalah diam. Diam itu bukan tanda kalah. Diam itu bukan berarti kamu tidak peduli. Diam adalah bentuk kekuatan batin. Karena untuk diam di saat hatimu bergejolak, itu butuh kendali luar biasa. Dan stoikisme selalu menekankan kendali diri di atas segalanya. Diam menunjukkan bahwa kamu sudah tidak ingin membuang energi pada hal-hal di luar kendalimu. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu tidak perlu menulis ribuan pesan. Kamu tidak perlu memohon. Karena ketika kamu diam, biarkan pikiran dia yang bekerja. Biarkan imajinasinya yang mengganggu dirinya. Percaya deh, manusia itu punya satu kelemahan besar, rasa penasaran. Dan diammu justru akan menyalakan rasa penasaran itu lebih besar. Dia akan mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak melawan? Kenapa dia tidak mengejarku? Kenapa dia tidak menunjukkan amarah? Lama-lama pertanyaan itu berubah menjadi rasa bersalah, lalu berubah lagi menjadi rasa kehilangan. Diammu seperti cermin yang memantulkan semua perbuatannya kembali kepadanya, membuat dia menghadapi dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, yang terbaik adalah tetap tenang di tengah badai. Dan diam adalah bentuk ketenangan yang paling sederhana tapi paling kuat. Maka ketika dia memilih orang lain, jangan bereaksi dengan amarah, jangan bereaksi dengan caci maki. Cukup dengan diam, kamu sudah menunjukkan kekuatan yang lebih dalam. Dan diam itu, bre, akan lebih menghancurkan batinnya daripada semua kata-kata. Poin 3, fokus pada dirimu, bukan pada dia. Poin berikutnya, bre, adalah tentang mengalihkan energi. Seringkali, setelah ditinggalkan, kita masih terus memikirkan dia. Apa yang dia lakukan sekarang? Bahagia nggak dengan orang barunya? Apakah dia masih mengingat kita? Semua pertanyaan itu hanya menyiksa pikiran. Dan inilah yang membunuh pelan-pelan. Energi yang seharusnya untuk membangun diri, malah terbuang untuk memikirkan orang yang sudah memilih pergi. Stoikisme selalu menekankan satu hal, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan yang bisa kamu kendalikan sekarang bukanlah dia, bukan pilihannya, bukan perasaannya. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Maka, alihkan semua energimu ke arah itu. Mulailah dari hal-hal kecil. Bangun rutinitas baru.
Jaga tubuhmu, rawat pikiranmu, kuatkan mentalmu. Baca buku yang menambah pengetahuan. Lakukan olahraga yang membuat badanmu lebih sehat. Bangun keterampilan baru yang bisa membuatmu naik level. Karena setiap detik yang kamu habiskan untuk membangun dirimu sendiri, itu adalah bukti bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa kehilangan. Dan jangan lupa, saat kamu fokus memperbaiki dirimu, dunia pun akan memperhatikan. Orang-orang akan melihatmu berbeda. Dan percaya deh, suatu saat nanti ketika dia menoleh kembali, dia akan terkejut. Dia akan sadar bahwa kamu bukan lagi orang yang dulu dia tinggalkan. Kamu sudah berubah jadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, lebih bijaksana. Dan di titik itulah penyesalannya akan semakin dalam. Jadi jangan buang waktu untuk menguntit sosial medianya, atau memikirkan bagaimana hubungan dia dengan orang barunya. Itu semua bukan urusanmu lagi. Urusanmu adalah dirimu sendiri. Fokuslah ke sana, dan kamu akan menemukan kekuatan baru yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Poin 4, waktu adalah senjata. Paling ampuh ada satu senjata yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dikendalikan siapapun, waktu. Banyak orang ingin balas dendam dengan cara instan, membuktikan bahwa dirinya lebih baik dalam waktu singkat. Tapi percayalah, balas dendam paling elegan adalah waktu. Ketika kamu tidak mengejarnya, ketika kamu tidak mencoba membuktikan apapun, ketika kamu diam dan fokus pada dirimu sendiri, kamu sebenarnya sedang memberikan waktu ruang untuk bekerja. Waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar berharga dan siapa yang hanya sementara. Waktu akan menguji setiap pilihan, termasuk pilihannya meninggalkanmu demi orang lain. Cepat atau lambat dia akan melihat realita, bahwa orang yang baru tidak selalu seindah bayangan, bahwa hubungan yang kelihatan manis di awal bisa retak di tengah jalan, bahwa kebahagiaan yang ia kira ada di luar sana ternyata hanya fatamorgana. Dan ketika semua itu mulai terasa, satu-satunya hal yang muncul dalam dirinya adalah penyesalan. Kekuatan waktu ini sering diremehkan, Orang berpikir bahwa harus ada tindakan nyata agar bisa membuat seseorang menyesal. Padahal justru dengan tidak melakukan apa-apa, dengan memberi waktu ruang bekerja, itulah yang membuat penyesalan itu lebih nyata. Karena penyesalan sejati bukan karena kamu marah, bukan karena kamu memaki, tapi karena dia sadar bahwa pilihan yang dia ambil ternyata salah besar. Jadi bersabarlah, jangan terburu-buru ingin membuktikan apapun. Waktu yang akan mengurus semuanya. Dan ketika waktu akhirnya membuktikan, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Diam, ketenanganmu, dan pencapaianmu adalah jawaban yang paling keras. Poin 5. Harga diri lebih mahal dari segalanya. Jangan pernah korbankan harga dirimu demi seseorang yang sudah memilih orang lain. Ingat, cinta itu penting, tapi harga diri jauh lebih berharga. Ketika kamu rela mengemis, ketika kamu rela merendahkan diri demi membuat dia kembali, kamu sedang kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupmu, kehormatan dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat diri ada di tangan kita sendiri. Orang boleh merampas banyak hal, tapi mereka tidak bisa merampas harga diri kita kecuali kita yang menyerahkannya. Jadi, biarkan dia dengan pilihannya. Jangan sekali-kali menggadaikan martabatmu hanya untuk seseorang yang jelas-jelas tidak menghargaimu. Dan ingat, orang yang kuat menjaga harga dirinya justru akan terlihat lebih bernilai di mata orang lain. Karena dunia ini menghormati mereka yang bisa menghormati dirinya sendiri. Sementara mereka yang merendahkan diri justru semakin diinjak-injak. Poin 6. Jangan pernah membuktikan apapun kepada dia. Banyak orang salah langkah setelah ditinggalkan. Mereka sibuk membuktikan diri, pamer pencapaian, pamer kebahagiaan palsu di sosial media, pamer kalau hidupnya lebih baik. Padahal ketika kamu melakukan itu semua, sebenarnya kamu masih dikendalikan olehnya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada dia. Kamu hanya perlu membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri. Kalau kamu berhasil bangkit, kalau kamu berhasil membangun hidup yang lebih baik, lakukan itu bukan karena ingin dilihat dia, tapi karena kamu memang layak untuk hidup lebih baik.
Ketika kamu tidak sibuk membuktikan apapun, justru secara alami hidupmu akan jadi bukti paling nyata. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, kamu tidak perlu pamer, tapi perubahanmu akan berbicara lebih keras daripada 1000 status sosial media. Dan percayalah bre, orang yang meninggalkanmu itu akan mendengar, akan melihat, entah dari manapun. Saat dia sadar kamu tumbuh tanpa dia, saat itulah penyesalan akan semakin menghantam. Poin 7. Kebahagiaan. Tidak bergantung pada dia bre, ini poin yang paling penting. Kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada dia. Kalau kamu merasa hanya bisa bahagia kalau dia ada di sisimu, berarti kamu sudah menyerahkan kendali hidupmu kepada orang lain. Itu sama saja seperti menyerahkan kunci rumahmu kepada orang asing, lalu berharap rumahmu aman. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari dalam, bukan dari luar. Kalau kebahagiaanmu tergantung pada orang lain, maka kamu akan terus hidup dalam ketakutan. Tapi kalau kebahagiaanmu lahir dari kendali dirimu sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya. Poin 8. Belajar dari luka, bukan terjebak di dalamnya bre. Luka itu bukan untuk ditangisi terus-menerus. Luka itu adalah guru yang keras, tapi juga guru yang jujur. Ketika dia memilih orang lain, anggaplah itu sebagai pelajaran hidup. Pelajaran bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Pelajaran bahwa cinta tidak selalu abadi. Pelajaran bahwa kamu harus lebih kuat menjaga dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan untuk melihat setiap peristiwa sebagai bahan latihan jiwa. Kehilangan, itu latihan untuk belajar melepaskan. Pengkhianatan, itu latihan untuk belajar berhati-hati. Ditolak, itu latihan untuk memperkuat harga diri. Jangan terjebak dalam luka itu terlalu lama. Kalau kamu terus memandang ke belakang, kamu tidak akan pernah bisa berjalan ke depan. Ambil pelajaran, lalu teruskan langkahmu. Poin 9. Penyesalan akan datang dengan sendirinya bre, percayalah. Kamu tidak perlu mengatur bagaimana dia menyesal. Kamu tidak perlu menyusun rencana balas dendam. Penyesalan itu akan datang dengan sendirinya, karena begitulah hukum kehidupan. Orang yang meninggalkan sesuatu yang berharga, cepat atau lambat akan sadar bahwa dia kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. Waktu akan menguji hubungannya dengan orang baru. Waktu akan membuka mata bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Dan ketika realita mulai menampar, rasa penyesalan itu akan menghantam lebih keras daripada apapun yang bisa kamu lakukan. Poin 10. Menang. Bukan karena dia kembali, tapi karena kamu bangkit bre. Poin terakhir ini penting banget. Jangan jadikan standar kemenanganmu adalah dia kembali. Karena kalau begitu, hidupmu masih berputar di sekeliling dia. Standar kemenanganmu adalah ketika kamu berhasil bangkit. Ketika kamu bisa menjalani hidupmu dengan damai. Ketika kamu bisa bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Menang bukan berarti dia menyesal lalu kembali memohon padamu. Menang adalah ketika kamu bisa tersenyum, berjalan ke depan, dan berkata dalam hati, "Aku baik-baik saja tanpa dia." Itulah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Jadi bre, kalau dia memilih orang lain, biarkan saja. Jangan melawan, jangan mengemis, jangan merendahkan dirimu. Terima kenyataan dengan tenang, diam yang kuat, fokus pada dirimu, dan biarkan waktu yang bekerja. Hargai harga dirimu, jangan sibuk membuktikan apa-apa, temukan kebahagiaan dari dalam, belajar dari luka, dan biarkan penyesalan datang dengan sendirinya. Ingat, kemenanganmu bukan ketika dia kembali, tapi ketika kamu sudah bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia tanpa dia.